Ya, kembali bersama kami pemirsa dan berikut beberapa syarat kedatangan wisatawan asing. Menggunakan penerbangan langsung tanpa transit, ini yang pertama, wajib sudah vaksin 2 kali, wajib juga PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum tiba, wajib menjalani PCR lagi saat kedatangan, wajib menjalani karantina selama 5 hari di hotel dengan standar protokol kesehatan yang ketat, dan memiliki bukti booking hotel untuk karantina tersebut, serta memiliki asuransi pertanggungan minimum 100.000 US dollar. Dan hari ini uji coba pembukaan Bali dan Riau untuk wisatawan mancanegara mulai dilakukan. Screening Wisman dilakukan dengan penuh kehati-hatian, badan persyaratan yang ketat, baik yang berasal dari negara yang ditetapkan dengan pertimbangan kasus COVID-19, hasil negatif PCR sebelum keberangkatan, telah divaksin dan menjalani PCR on arrival, mengisi e-hack via aplikasi Peduli Lindungi, memperlihatkan bukti pemesanan akomodasi karantina selama kunjungan, yaitu 5 hari saat tiba. Dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis Dewi Umaryati langsung dari Bali. Bagaimana Dewi situasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai sore hari ini? Iya, Juno dan juga pemirsa, memang hari ini 14 Oktober Bandara I Gusti Ngurah Rai telah membuka kembali penerbangan internasional setelah sejak 20 April 2020 lalu ditutup untuk sementara akibat pandemi COVID-19. Sejumlah persiapan memang telah dilakukan beberapa stakeholder yang di dalamnya juga ada imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Lalu seperti apa persiapan dari jajaran imigrasi sendiri? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kanwil Kumham Bali, Bapak Jamaruli Manihuruk. Bapak, terkait persiapan pandemi untuk pembukaan wisatawan mancanegara ini, seperti apa dari kesiapan jajaran Bapak sendiri? Ya, Om Swastiastu, selamat sore Mbak Dewi. Untuk imigrasi yang ada di Bandara Ngurah Rai, sampai saat ini kami memang selalu siap, baik sebelum sampai adanya pandemi corona ini. Personel kami di bandara tetap jumlahnya 214 orang, itu dibagi menjadi 4 shift, kira-kira 53 dan 54 orang per shiftnya. Konter kami sendiri ada sekitar 16 konter, dan itu bila diisi penuh, itu jumlahnya 32 petugas. Masing-masing petugas ini bisa menyelesaikan pemeriksaan terhadap dokumen orang asing kira-kira per menit. Jadi setiap orang diperiksa dalam waktu 1 menit. Dengan demikian, kalau 32 dikali 60 itu sekitar 1920 orang per menit. Sehingga sebenarnya kesiapan kami tidak ada kendala, tidak ada masalah, karena sebelum masa pandemi ini pun kami sudah biasanya memeriksa 10 sampai 15.000 orang per hari. Nah, kami perkirakan seandainya pun ini lancar, belum akan mencapai ke sana, sehingga persiapan kami tidak ada kendala sampai saat ini. Adakah perbedaan persiapan Pak yang dilakukan dari keimigrasian sendiri sebelum atau setelah pandemi saat ini? Kami tidak ada persiapan secara khusus, karena memang sebelum pandemi sampai dengan sekarang ini jumlah personal kami tadi tetap sama, dan semua perangkat kami juga berjalan dengan baik. Karena itu juga kami selalu cek, kami pastikan, dan itu juga sudah kami pastikan bahwa semua peralatan kami berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Terkait visa Pak yang akan diberlakukan selama pembukaan penerbangan internasional sendiri, dari Kanwil sendiri sudah menerima pengajuan seperti apa yang akan berlaku nanti? Tentang visa ini, pengajuannya langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi, bukan di Kanwil. Jadi langsung ke kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, nanti diproses di sana. Pengajuannya diajukan oleh penjamin, kemudian nanti di ACC atau disetujui oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Itulah yang menjadi dasar ketika sudah ada persetujuan, karena ini visanya elektronik. Itulah yang menjadi dasar nanti bagi orang asing untuk datang ke Indonesia. Terkait visa nanti yang akan diminati oleh wisatawan, itu visa apa saja dan berapa lama mereka akan diberikan jangka waktu untuk stay, Pak? Ini kan Bali ya. Kalau Bali kan umumnya mereka wisatawan. Sebenarnya itu visa ada 4. Visa diplomatik,
visa dinas, nanti itu Kementerian Luar Negeri yang yang berurusan tentang itu. Sedangkan untuk keimigrasian itu ada dua lagi, visa izin tinggal terbatas dan visa kunjungan. Nah, visa tinggal terbatas prosesnya seperti saya katakan tadi, penjamin mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Begitu juga halnya dengan visa kunjungan. Nah, ini semuanya pengurusannya sama. Kemudian setelah disetujui baru orang asing masuk ke Indonesia. Khusus Bali ini kemungkinan besar akan diminati visa kunjungan. Lamanya biasanya itu antara 30 sampai 60 hari. Bolehkah itu diperpanjang atau seperti apa prosesnya nanti? Boleh, sangat boleh diperpanjang. Paling banyak 4 kali. Jadi prosesnya nanti kalau orang asing yang sudah berada di Indonesia akan memperpanjang izin tinggalnya, boleh datang ke kantor imigrasi setempat, nanti akan diperpanjang di sana. Artinya itu membuka peluang Pak ya untuk wisatawan mancanegara untuk stay lebih lama di Bali seperti itu? Tentunya sangat terbuka. Kalau memang mereka ingin tinggal lebih lama, ya tinggal diperpanjang saja. Misalnya kalau dikasih 60 hari pertama kali, dia masih ingin tinggal sebulan lagi, karena setiap perpanjangan nanti setiap bulan, per 30 hari. Sehingga itu boleh diperpanjang, diperhitungkan paling lama 6 bulan, sekitar 180 hari. Ketika banyak wisatawan mancanegara yang datang, kemudian seperti apa pengawasan dari keimigrasian? Karena mengingat tingkah pola wisatawan mancanegara itu beragam, Pak. Ya, tentunya kami punya data untuk itu. Secara administratif itu selalu kami periksa, dan juga di mana mereka berada. Makanya tadi kan yang mengajukan visa tersebut adalah penjamin. Lewat penjamin itulah nanti kami lihat di mana mereka berada. Dan penjamin itu juga bisa dipanggil tentunya kalau memang itu dibutuhkan. Sehingga keberadaan orang asing sebenarnya tidak terlalu susah untuk dipantau. Harapan Bapak dengan pembukaan penerbangan internasional hari ini dan mungkin nanti beberapa bulan kemudian baru akan ada kunjungan wisatawan mancanegara, seperti apa? Ya, tentunya ini kesempatan besar buat kita untuk menghidupkan perekonomian di Bali, khususnya dari sektor pariwisata. Tentunya harapan kami agar apa yang dilakukan sekarang ini bisa membawa dampak positif kepada seluruh masyarakat Bali. Tentunya dengan menjaga jangan sampai nanti wisatawan membawa COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan kami sendiri, petugas kami, tentunya kami juga menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai petugas kami juga yang menularkan kepada wisatawan. Jadi ini harus sama-sama kita jaga. Petugas kami juga menjaga kesehatannya setiap hari, menjalankan protokol kesehatan. Kita harapkan juga wisatawan itu jangan sampai membawa penyakit juga. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ya, itu tadi Juno penjelasan dari Kepala Kanwil Kementerian Kumham Bali terkait persiapan pembukaan penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kembali ke studio, Juno. Baik, terima kasih Dewi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan terkait pembukaan border Indonesia untuk wisatawan asing, kita juga dihimbau untuk tetap waspada pada penularan COVID-19 yang masif di masyarakat. Ya, masa pandemi COVID-19 terus alami perbaikan, seperti kasus konfirmasi pasien COVID-19 terus mengalami penurunan sejak Juli lalu sebagai puncaknya. Dan selain itu kasus kematian COVID-19 juga terus mengalami penurunan. 10 Oktober hanya 39 kasus nasional dan 17 untuk wilayah kematian akibat COVID-19 di Jawa dan Bali. Dibandingkan untuk negara-negara di ASEAN, Indonesia salah satu yang terendah. Dan Recovery Index COVID-19 yang dirilis oleh Nikkei Recovery Index, Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara dengan penanganan COVID-19 terbilang baik. Nikkei menilai Indonesia lebih baik penanganannya dibandingkan Singapura, bahkan Thailand. Namun angka-angka ini jangan sampai membuat kita terlena, tetap waspada dan jaga terus protokol kesehatan. Dan para ahli memprediksi gelombang ketiga COVID-19 kemungkinan terjadi pada akhir tahun. Dalam setiap periode libur ini terjadi kenaikan kasus, mulai dari kenaikan yang tidak begitu signifikan hingga kenaikan pada first wave dan second wave. Tidak dapat terelakkan bahwa periode libur hari raya berdampak signifikan pada mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi. Kegiatan-kegiatan inilah yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 apabila tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita bersama
Bang Kamal, epidemiolog kita. Bang Kamal, bicara ancaman, kita tahu di ASEAN kita boleh salah satu yang terendah, tapi kita jangan sampai terlena dengan angka-angka karena kita tahu ancaman gelombang ketiga ada di depan mata. Ini banyak diprediksi akhir tahun. Anda sendiri bagaimana pendapatnya? Ya, kenaikan kasus sangat signifikan berhubungan dengan pola mobilitas ya. Jadi akhir tahun ini menjelang libur, kemudian di mana kalau saya mengatakan dua hal ya, selain mobilitas adalah literasi. Jadi bagaimana literasi ini yang membuat kita untuk selalu aware bahwa kita masih dalam suasana pandemi. Jadi kita tidak boleh jumawa bahwa kasus sekarang turun. Ingat, penurunan kasus itu bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk bagaimana virus kemudian relatif terkendali, tetapi dia juga bisa bermutasi. Dan kalau kita melihat polanya, bisa saja di menjelang akhir tahun ketika kita lengah, kemudian kita buka border dan seterusnya, kemudian kita lalai dan disiplin kita juga berkurang. Saya mengatakan disiplin ini bukan hanya pada masyarakat ya, tetapi petugas juga harus memberikan contoh yang baik. Artinya kerumunan juga jangan sampai justru dibuat oleh petugas yang kita sebut sebagai pengendali di lapangan. Nah, ini yang harus kita ketahui betul sehingga nanti efek terjadinya mutasi, kemudian adanya varian-varian baru di akhir tahun itu bisa kita cegah. Intinya kita bersiap. Kita bersiap dari sekarang. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa kita sudah jauh ya. Kalau tadi indikator-indikator yang disebutkan oleh Bang Juno, kita di negara lain seperti negara-negara di Asia Timur itu kita masih dianggap sebagai negara yang high risk loh. Baik. Kita masih dianggap sebagai negara yang berisiko tinggi. Jadi jangan GR dulu gitu. Iya, jangan terlena dengan angka ya Bang Kamal ya, karena beberapa negara masih menganggap kita tadi ada di level merah seperti itu dengan high risk. Nah, kalau bicara anggapan juga atau juga banyak epidemiolog dan juga ahli menyatakan kalaupun kita ada nantinya ada gelombang ketiga tidak akan seburuk ketika gelombang 2. Apakah pernyataan ini reliable seperti itu? Mungkin iya, oleh karena kita punya pengalaman. Jadi seharusnya fasilitas kesehatan itu menjadi lebih siap sekarang. Jadi kalau kita bicara kejadian di Juni-Juli kemarin kan memang kalau kita sebut ya nyaris kolaps itu. Memang iya. Oleh karena apa? Oleh karena mulai dari rumah kecepatan kita, kalau kita ketahui sekarang itu memang ada 3 masalah. Yang pertama adalah kesadaran kita untuk berangkat ke fasilitas kesehatan. Kedua, kecepatan kita untuk tiba di fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah kecepatan kita untuk mendapatkan pelayanan. Nah, ketiga ini yang harus kita perbaiki betul. Sehingga golden standar pasien tiba di fasilitas kesehatan itu bisa segera ditolong. Kemudian kesiapan alat. Jadi kalau kita bicara tadi 3 hal ini, fasilitas kesehatan harusnya relatif lebih siap, termasuk alat, kemudian ketersediaan tempat tidur, kesediaan alat, termasuk ventilator tentunya di sana, kemudian petugas. Jadi beban petugas juga. Jadi saya pikir memang 1,5 tahun pandemi terjadi di Indonesia ini seharusnya menjadi pembelajaran. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita pakai dan ini harus kita perbaiki. Saya pikir poinnya di situ, Bang Juno. Karena kita juga kita tahu bahwa negara-negara yang sebelumnya juga dengan angka yang kecil, bahkan Israel sudah booster, Amerika dengan bebasnya buka masker, tapi mereka lagi-lagi tidak hati-hati dan jatuh seperti itu Bang Kamal ya. Iya. Ya kita Israel tidak ingin seperti ini dong. Vaksinasinya tinggi sekali dan sekarang justru mereka kewalahan. Oke, Bang Kamal, kalau bicara vaksinasi, kita tahu target kita adalah herd immunity, kekebalan komunal seperti itu. Bagaimana Anda melihat jalannya vaksinasi? Karena target kita mungkin baru seluruhnya di 2022. Apakah ini bisa dipercepat atau memang by the time kita lihat pelayanannya makin lebih baik seperti itu? Persoalannya sebenarnya ada di supply. Supply ini bicara vaksin ya. Jadi stok vaksin. Kalau sekarang kalau prasyarat penerbangan ya, orang harus vaksin. Kalau cari vaksinnya juga sulit, itu juga menjadi sulit ya. Jadi kita bicara bukan hanya internasional, penerbangan internasional, tapi juga domestik. Itu juga kesulitan. Kemudian hal lain adalah distribusi vaksin itu sendiri. Saya pikir jangan hanya di kantong-kantong besar, Jakarta, DKI, Jawa, Jawa Barat, tapi ada banyak wilayah-wilayah perifer yang harus kita perhatikan. Saya pikir tantangannya ada di situ, cold chain. Jadi tapi, kualitas vaksin bisa Bang Kamal, kalau saya bisa compare atau bandingkan, kita mungkin agak lebih baik daripada Malaysia. Karena Malaysia pun mereka harus book online dan belum tentu dapat. Kalau kita kan mungkin bisa ke sentra-sentra pakai ID, ya langsung dapat 1 jab atau 2 jab seperti itu.
Iya, kita relatif baik oleh karena sekarang ini ketersediaan vaksin. Jadi kalau saya memprediksi bahwa di akhir tahun seharusnya kita bisa mencapai angka 50% ya dari target herd immunity kita. Dari 208 juta kurang lebih seperti itu. Seharusnya kita bisa menjadi lebih baik dari itu. Tetapi sekali lagi pesan tentang vaksinasi juga harus menyadarkan bahwa pentingnya vaksinasi, mencari vaksinasi. Bagaimana dan ini jangan sampai justru kontraproduktif. Adanya vaksin menunjukkan bahwa kita sudah kebal, jadi tidak perlu lagi protokol kesehatan dan seterusnya. Itu yang pesan ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat dan membuka bagaimana literasi kesehatan itu menjadi melompat. Kalau kata saya selalu ada lompatan. Jadi kita jauh menjadi lebih baik sekarang. Baik, literasi tadi itu penting sekali karena kita tahu bahwa dengan banyaknya edukasi, makin banyak info yang kita dapat, kita bisa membendungnya. Dan juga vaksinasi, prokes itu jadi kunci yang paling utama. Ya Bang Kamal ya? Betul. Baik, Bang Kamal, terakhir mungkin closing statement saja. Apa yang kita tahu border sudah dibuka pelan-pelan. Next, umroh juga kita tahu sudah diperbolehkan untuk Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ini agar kita tetap terjaga dengan prediksi-prediksi bahwa Desember akan ada gejolak gelombang ketiga? Baik, Bang Yuno, saya bicara sebagai dua pelaku traveling, pelaku wisata, kemudian sebagai ahli epidemiologi. Jadi, saya mengalami di awal pandemi, di awal ketika kasus itu belum dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, kemudian awal PPKM saya masuk ke Indonesia dan sekarang saya berada di luar ketika kasus agak turun. Dan ada perbedaan cara bepergian dulu dengan sekarang. Saya pikir ada dua hal. Yang pertama adalah ketika dia akan berangkat ataupun kedatangan. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Artinya integrasi pemahaman petugas. Jadi kalau kita sudah bikin sebuah regulasi, pemahaman petugas itu juga menjadi kunci. Integrasi di sini ketika kita sebut bahwa tes PCR terintegrasi di jejaring yang disebutkan oleh Balitbangkes, itu betul-betul terkoneksi by system. Jangan sampai ini menjadi membingungkan oleh pelaku wisata. Saya pikir regulasi itu harus diketahui juga oleh orang lapangan. Itu Bang Juno menjadi kunci. Baik. Jadi ketika nanti kita membuka dan betul-betul melaksanakan ini, kita bisa relatif menghandle kenaikan kasus di masa depan. Karena memang kita tahu ekonomi, kesehatan jadi dua item utama yang dipertimbangkan. Betul. Tapi lagi-lagi belum ada negara dengan blueprintnya ya terkait COVID dan kita masih ada trial dan error. Semoga kebijakan-kebijakan ini, sosialisasinya dan juga implementasinya di lapangan juga bisa berjalan dengan sangat ketat ya Bang Kamal. Belajar, selalu belajar lebih baik. Bang Kamal, terima kasih langsung dari Taiwan. Sehat-sehat di sana. Insya Allah ketemu lagi kita ngobrol. Sehat juga, Bang Juno. Terima kasih Bang Kamal. Makasih. Baik, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Petang.